Saudara, kita awali informasi olahraga dari dunia tinju. Petinju andalan Indonesia Chris John mengharumkan nama bangsa di pentas internasional. Secara membanggakan, Chris John berhasil mempertahankan gelar Super Champion kelas bulu WBA. Juara dunia tinju kelas bulu versi WBA, Chris John yang dijuluki The Dragon, kembali berhasil mempertahankan gelar setelah menang mutlak atas penantangnya dari Ukraina, Stanislav Merdov. Kemenangan mutlak yang diraih Chris John saat bertarung di Perth, Australia, menunjukkan ia tak terhadang selama 12 ronde. Dengan kemenangan kali ini artinya Chris John mampu mempertahankan gelar juara untuk ke-15 kalinya. Kita beralih ke laga persahabatan antara Timnas Indonesia Selection melawan LA Galaxy di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Meski Indonesia kalah 0-1, tim gabungan pemain senior dan Garuda Muda ternyata mampu mengimbangi permainan David Beckham bersama klub asal Amerika Serikat itu. Permainan cepat ditampilkan oleh Timnas Indonesia Selection pada laga persahabatan melawan klub Amerika Serikat LA Galaxy di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Peran Andik Firmansyah melakukan penetrasi mampu membuat pemain bertahan LA Galaxy kesulitan. Permainan David Beckham dan kawan-kawan tergolong taktis dan efisien. Operan 1-2 dan kreasi operan lambung khas David Beckham menghiasi permainan LA Galaxy. LA Galaxy berhasil unggul lewat tendangan Robbie Keane pada menit ke-14. Walau laga persahabatan, Timnas Indonesia tetap tampil agresif. Namun hingga pertandingan berakhir, tim asuhan Rahmat Darmawan belum mampu menjebol gawang lawan. Dan skor akhir 1-0 untuk kemenangan LA Galaxy. Kunjungan LA Galaxy ke Indonesia merupakan rangkaian tur klub Amerika Serikat ini ke Asia. Selanjutnya pasukan Bruce Arena juga akan menyambangi Filipina dan Australia. Tim Liputan Kompas, Jakarta. Usai laga persahabatan, LA Galaxy langsung memberikan pujian terhadap permainan tim asuhan Rahmat Darmawan. Timnas Indonesia Selection dinilai menampilkan permainan yang cepat serta menyulitkan. Laga persahabatan antara LA Galaxy dan Timnas Indonesia Selection berakhir 1-0 untuk kemenangan klub asal Amerika ini. Meski Indonesia kalah, LA Galaxy menganggap permainan anak asuh pelatih Rahmat Darmawan cukup gemilang dan menyulitkan lini pertahanan. David Beckham yang sempat menekel penyerang timnas Andik Firmansyah kagum atas penampilan Andik. Beckham bahkan memilih Andik untuk bertukar seragam. Kita beralih ke lanjutan kompetisi Piala Liga Inggris. Liverpool melaju ke babak semifinal Piala Carling usai menang atas tuan rumah Chelsea 2-0. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan positif The Reds kala melawan The Blue. Pada laga di Stamford Bridge ini, kedua tim cenderung bermain lambat pada menit-menit awal. Liverpool lebih dulu memiliki kesempatan emas untuk mencetak gol. Jamie Carragher dan kawan-kawan mendapat hadiah tendangan penalti. Namun sayang, Andy Carroll gagal mengeksekusi tendangan penalti menjadi sebuah gol. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap imbang 0-0. Dua gol kemenangan Liverpool akhirnya tercipta pada babak kedua. Gol pertama dicetak oleh Maxi Rodriguez pada menit ke-58. 5 menit berselang, Martin Kelly menggenapkan kemenangan Liverpool yang lagi-lagi terjadinya gol berawal dari umpan Bellamy. Hingga laga usai, skor tetap 0-2 untuk kemenangan Liverpool. Hasil ini memastikan The Reds melaju ke semifinal Piala Carling. Ya, saudara, Manchester City juga berhasil melaju ke babak semifinal Piala Carling usai mempermalukan tuan rumah Arsenal. Kemenangan City tersebut ditentukan lewat gol tunggal Sergio Aguero 7 menit sebelum pertandingan usai. Duel Arsenal melawan Manchester City di Stadion Emirates diawali dengan mengheningkan cipta untuk mengenang tewasnya manajer Wales Gary Speed. Pada laga ini, Arsenal tampil lebih dominan, tetapi kesulitan menciptakan peluang-peluang gol. Manchester City juga jarang mendapat kesempatan emas mencetak gol, hingga akhirnya pada menit ke-87, ujung tombak City, Sergio Aguero mencetak gol kemenangan bagi tim tamu. Skor 1-0 untuk kemenangan City berakhir hingga laga usai. Hasil ini mengantarkan Manchester City melaju ke babak semifinal Piala Carling.
Olahraga sepak bola tak hanya dimonopoli oleh manusia yang dianugerahi bagian tubuh yang lengkap. Orang-orang yang harus mengalami amputasi di bagian kaki dapat pula berlaga dalam pertandingan sepak bola. Seperti prestasi yang diraih timnas Liberia yang sukses menekuk Ghana dalam final turnamen di African Cup of Nations for Amputee Football belum lama ini. Sejak awal pertandingan di final turnamen The African Cup of Nations for Amputee Football, timnas Liberia dan Ghana bermain dalam pola menyerang. Kruk yang dipakai para pemain tak menyurutkan semangat bertanding mereka. Para pemain tetap lincah mengolah si kulit bundar, tak kalah dengan rekan mereka yang memiliki bagian tubuh lengkap. Kedua tim saling berbalas serang dengan sengit, hingga waktu tambahan berakhir di babak kedua, angka kedudukan kedua tim tetap imbang 3-3. Babak penalti pun harus dilakukan. Kemenangan pun diraih timnas Liberia dengan angka 3-2. Dengan kemenangan ini, Liberia berhak maju ke Amputee Football World Cup di Iran tahun depan. Dan saudara, demikian berita olahraga. Kita kembali ke rekan kami Indah dan Bayu. Silakan. Iya, terima kasih Fiza. Tadi keren ya berita yang amputee football itu. Dan akhirnya Liberia menjadi juara. Karena kita tahu juga memang ada bakat-bakat dari Liberia nih. Salah satunya George Weah waktu itu. Mungkin Indah nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi yang pasti tadi salut loh. Maksudnya mereka dalam keterbatasan tapi tetap menuai prestasi ya. Iya, sampai inspirasi ya pastinya. Betul. Ya, dan informasi lainnya, saudara, berpredikat sebagai orang dengan HIV/AIDS bukan berarti tidak dapat berprestasi. Ya, sejumlah anak muda di Bandung justru menimbulkan atau memunculkan prestasi di kancah internasional. Dan simak perbincangannya sesaat lagi hanya di Kompas Pagi.